yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kembali kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Dia memberikan hari yang baru, Dia mau menuntun langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita terus berharap kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, menang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, lebih dari segalanya kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya kami berharap padamu Tuhan. Lebih dari segalanya Engkau bagi kami Tuhan.
Biarlah Roh Kudus Tuhan yang beserta dengan kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca di dalam firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan mulai dari ayat 15 sampai 31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar, itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Perikop ini secara khusus memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Ada beberapa hal yang patut kita amati, yang patut kita pelajari. Yang pertama, adanya janji tentang penolong yang disebut sebagai penghibur, yang juga dijelaskan sebagai Roh kebenaran. Ya, aku meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan tuntunan Tuhan lebih dan lebih lagi. Oleh karena itu, mari kita bersandar kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan. Apakah saudara dan saya secara sadar mau melibatkan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan, dalam setiap urusan-urusan bisnis, dalam urusan-urusan rumah tangga? Bagi anak-anak muda, apakah sungguh-sungguh mau melibatkan Roh Kudus dalam masa pendidikan dan menuntut ilmu, sehingga
dengan demikian roh hikmat yang daripada Allah yang akan mempengaruhi sehingga bijak dan mampu mengambil keputusan yang tepat, tentu saja sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian yang berikutnya yang patut diamati adalah Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudaraku, rupanya ukuran ketika seseorang mengasihi Tuhan adalah ketika dia memegang perintahnya dan melakukan perintahnya. Memegang berarti menempatkannya secara penting dalam kehidupan kita. Memegang berarti membawanya serta dalam kehidupannya dimanapun, dalam waktu apapun, dalam situasi apapun. Tentu saja perintah Tuhan, firman Tuhan bukan hanya dipegang lalu tidak dilakukan. Yang dikatakan di sini adalah melakukan, memegang perintahku dan melakukannya. Artinya ketika firman Tuhan menginginkan satu hal dalam kehidupan kita, maka kita bukan hanya menyetujuinya, tetapi harus sampai kepada melakukannya. Tidak jarang orang-orang percaya hanya sebatas mendengar, mengerti, dan menyetujuinya, tetapi lalai dalam melakukannya. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Perhatikan di situ, saudara, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka ada janji kasih yang dicurahkan oleh Bapa. Dan kita bisa bayangkan, kita bisa renungkan ketika seseorang dikasihi oleh Bapa, apa yang akan Bapa lakukan terhadapnya. Curahan-curahan berkat, jasmani, rohani, sukacita, damai sejahtera akan mengalir kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kesungguhan seseorang mengasihi Tuhan, ukurannya jelas dan tegas. Pegang perintah dan lakukan perintah. Bukan menunda perintah, bukan menolak perintah, tetapi sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan tegas pula Tuhan Yesus masih berkata, ayat 23, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang dikasihi, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang turut kepada firman Tuhan. Orang yang turut kepada firman Tuhan akan menyebabkan Yesus, Bapa, ya, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang. Yesus, Tuhan, Allah kita, Bapa kita akan datang dan diam bersama-sama. Ini bicara tentang persekutuan. Ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka ada hubungan yang kuat antara dia dengan Bapanya. Dengan demikian, tidak heran jika seseorang semakin memahami kehendak Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ketika kita tidak taat kepada firman, maka sebenarnya kita sedang menyangkali kasih kita kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjanjikan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu perintah Tuhan, itu pesan Tuhan hari ini kepada kita. Kegelisahan dan kegentaran apa yang sedang datang dalam hidup kita? Secara manusia banyak hal yang dapat menggelisahkan dan menggentarkan hati kita hari-hari ini. Tetapi Tuhan pada hari ini secara jelas berkata, damai sejahtera itulah yang akan diberikan dan dibagikan kepada kita. Damai sejahtera akan diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera akan dinyatakan, akan dilimpahkan, akan dialirkan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan dunia itu sementara. Apa yang diberikan oleh dunia itu cepat berubah. Nilainya pun tidak kekal. Ya, ketika ada yang lebih baik, maka yang diberikan oleh dunia itu akan disaingi oleh yang lebih baik dan yang terbaik.
Oleh karena itu, damai sejahtera dari Yesus itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjanjikan penghibur. Tuhan meminta kita untuk taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera yang sejati dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah akan dilimpahkan kepada kami bagi siapa saja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam kehidupannya, bagi siapa saja yang mengandalkan firman Tuhan, memegang perintah dan taat kepada perintah, dan menuruti firman. Demikianlah sikap dari orang-orang yang sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi Engkau, supaya kami taat kepada firman-Mu, taat kepada perintah-Mu, melakukan apa yang Engkau ajarkan. Roh Kudus Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Ketika kami taat, maka ada damai sejahtera di sana. Ketika kami memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Banyak hal yang dapat menggentarkan hati kami, banyak hal yang dapat menakutkan kami, banyak hal yang dapat menggelisahkan kami. Tetapi satu hal yang Tuhan berikan kepada kami, damai sejahtera akan ada dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi umat Tuhan yang hari ini merencanakan sesuatu dalam kehidupannya. Hamba berdoa, berkatilah rencana mereka, berikan hikmat, berikan pertimbangan, berikan perencanaan yang tepat sehingga apa saja yang dilakukannya berhasil, oleh karena Tuhan baik kepadanya. Kami berdoa jikalau ada di antara umat Tuhan yang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jamah bagian-bagian yang sakit, yang mengalami tantangan, persoalan hidup, yang mengalami problem dalam hidupnya, hamba berdoa pada saat ini Tuhan, kuatkan hatinya, biarkan mampu merenungi bagaimana makna yang sesungguhnya yang sedang Tuhan ajarkan kepadanya, dan pada akhirnya jalan keluar daripada Allah yang akan memberkati. Kami berdoa untuk rumah tangga supaya terus diberkati Tuhan, ekonomi diberkati, rohani diberkati. Mereka setia menyembah, beribadah, mereka setia melayani, mereka setia dalam pemuritan. Mereka akan menemukan tempat pemuritan yang tepat, sehingga mereka akan dibangun untuk semakin mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda supaya mereka terus mendapat peluang dan kesempatan untuk dimuridkan dalam kehidupan rohani mereka. Mereka diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, menggapai cita-cita yang tinggi. Tuhan beserta dengan mereka. Limpahkan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Kami juga berdoa pada saat ini, berkatilah bangsa kami. Engkau melawat bangsa kami, pimpin bangsa kami, pemerintah kami. Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai kepada yang terdekat dengan kami. Dewan Perwakilan Rakyat, baik tingkat pusat sampai ke daerah, Tuhan juga memberkati. Engkau melawat bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami. Limpahkan segala yang baik, ekonomi baik, politik, sosial, budaya, semua dikendalikan dengan baik. Aparat keamanan kami, TNI, Polri, Panglima, Kapolri, Tuhan memberkati semuanya. Limpahkan segala yang baik. Kami bawa bangsa kami memberkati bangsa kami menjelang peringatan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami memberkati kota di mana kami masing-masing berada. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun supaya menjadi berkat dan dapat menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan. Jikalau ada gereja yang mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Secara khusus untuk beribadah, kebebasan beribadah, kami bawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seruan dan doa kami. Kami bawa kepada Tuhan semua kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dalam Yesus Kristus, pimpinan hikmat kuasa, segala hal yang luar biasa dikaruniakan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan bagi kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Roh Kudus menolong. Sukacita, damai sejahtera dilimpahkan bagi kita. Haleluya. Shalom.